Halo semuanya, perkenalkan nama aku Debbie Pitauli Syahaan. Aku dari kelas T4708 dengan NIM 102012300110. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang Design of Radiation Therapy Problem. Oke. Di sini ada kasus, ada study case dengan soal design of radiation therapy. Mary has just been diagnosed as having a cancer at a fairly advanced stage. Especially, she has a large malignant tumor in the bladder area or a whole bladder lesion. Mary is to receive the most advanced medical care available to give her every possible chance to survival. This care will include extensive radiation therapy. Radiation therapy involves using an external beam treatment um, treatment machine to pass ionizing radiation through the patient body, damaging both cancerous and healthy issues. Each beam delivers more radiation to the tissue near the entry point than to the tissue near the exit point. Scatter also causes some delivery of radiation to tissue outside the direct path of the beam. Because tumor cells are typically microscopically interspersed among healthy cells. The radiation dose throughout the tumor region must be large enough to kill the malignant cells, which are slightly more radiosensitive yet small enough to spare the healthy cells. Uh, dan di sini kita mendapatkan data yang dimana the goal of the design is to select the combination of beams to be used and the intensity of each one to generate the best possible dose distribution. Once the design has been developed, it is administered in many installments spread over several weeks. To illustrate how the artificial variable technique deals with functional constraint in lapidary form. We will use the model of designing Mary's radiation therapy, yang dimana datanya itu kita dapat function of entry dose absorbed by area itu adalah beam 1 dan beam 2. Dan restriction on total average dose-nya itu adalah minimize. Jadi kita itu mendapatkan X1 yang dimana healthy anatominya itu di beam 1 yang dimana critical tissue yang di beam 1 itu adalah 0,3, di beam 2 itu adalah 0,1 dan minimize-nya itu adalah lebih kecil dari 7. Tumor region yaitu di BIM 1 0,5, di BIM 2 itu 0,5 juga sama dengan 6. Center of tumor 0,6 di BIM 1, 0,4 di BIM 2 lebih besar dari 6. Oke, di mana kita langsung mendapatkan the data from table can then be used directly to formulate the following linear program model, yang dimana di sini kita dapat benar. Yang dimana di sini kita dapat X1-nya itu the dose at the entry point for beam 1, yang dimana di X1 itu adalah beam 1, dan juga X2-nya itu adalah the dose at the entry point for beam 2, yang itu dimana X2-nya itu adalah di beam 2. Yang dimana minimize itu adalah Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2, yang dimana kita dapat membatas
0,3x1 plus 0,1x2 lebih kecil dari 7, 0,5x1 plus 0,5x2 sama dengan 6, 0,6x1 tambah 0,4x2 itu lebih besar dari 6, x1, x2 itu adalah lebih besar dari 0. Kita dapat pembatas ini dari tabel yang sebelumnya, yang tabel yang ini, yang dimana vertical tissues ini adalah di pembatas 1, tumor region ini adalah di pembatas 2, dan center of tumor itu adalah di pembatas 3. Kita langsung ngejawabnya aja. Yang pertama kita membuat bentuk standarnya. Bentuk standarnya yang dimana batas maksimum kan tadi kita udah dapat itu adalah Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2. Kan x2 dan x3 kan nggak ada, jadi kita tambahkan menjadi 0,0x3 ditambah 0x4. Dengan pembatasnya itu sama pakai yang tadi, yang kita tambahkan itu adalah x3 dan x4-nya. Jadi berarti kita mendapatkan 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Ini adalah di pembatas 1. Pembatas 1. 0,5x1 tambah 0,5x2 sama dengan 6. Ini di pembatas 2. 0,6x1 tambah 0,4x2 dikurang x4 sama dengan 6 itu adalah pembatas 3. X1, x2, x3, x4 lebih besar dari 0. Jika kita sudah membuat ke dalam bentuk standar, kita sekarang memasukkannya ke dalam bentuk tabel. Bentuk kanonik, yang dimana minimize yang kita dapat sekarang adalah Z sama dengan 0,4x1 tambah 0,5x2 tambah 0x3 tambah 0x4 tambah mx5 tambah mx6. Dengan pembatas yang kita dapat ini adalah 0,3x1 ditambah 0,1x2 tambah x3 itu sama dengan 7 yang udah kita dapat. Baru 0,5x1 ditambah 0,5x2 tambah x5 itu sama dengan 6. Baru 0,6x1 tambah 0,4x2 kurang x4 tambah x6 sama dengan 6. X1, X2, X3, X4, X5, X6 itu adalah lebih besar dari 0. Ini adalah bentuk dari kanonik. Bentuk kanonik. Oke. Langsung aja dari bentuk yang udah kita dapat, kita memakaikan tabel. Kita kan tadi sudah mendapatkan bentuk standar dan juga bentuk literasinya. Nah, di tabel iterasi ini kita sekarang memasuk ke tabel yang pertama, yaitu adalah tabel iterasi. Kita memasukkan data-datanya. Pertama kita membuat tabel, yang dimana tabel ini seperti ini, yang ada CB-nya, ada basicnya, ada C-nya, ada X1, X2, X3, X4, X5, dan X6, dan konstan. Dan 0,500 mm ini dari Z. Jadi pertama di tabelnya itu harus ada ini, kemudian eh, kemudian X3 basisnya yang dimana X1 adalah 0,3, X2 adalah 0,1, X3 adalah 1, X4 adalah 0, X5 0, X6 adalah 0, dan konstannya adalah 7.
Kemudian di basic X5-nya itu adalah X1 0,5, X2 0,5, X3 0, X4 0, X5 1, dan X6 1, 0, dan mendapatkan hasil konstannya 6. Kemudian basic yang ke X6 adalah X1 0,6, X2 0,4, X3 0, X4 minus 1, X5 0, X6 1, dan konstannya 6. Jadi didapat C row-nya itu adalah 0,4 sampai 1,1 M, eh, dan X2-nya itu adalah 0,5 sampai 0,9 M, X3-nya 0, X4-nya M, X5-nya 0, X6-nya 0, dan kita mendapatkan nilai Z-nya itu adalah ini, 12 M. Kita mendapatkan hasil Z-nya itu adalah 12 M. Masuk ke literasi kedua, yang dimana kita harus membuatnya itu 0, yang dimana kita itu OBE. Yang di samping ini adalah OBE. Jadi langsung kita hitung nilai pasti itu adalah X5 dan tidak usah diubah-ubah lagi gitu. Eh, Langsung aja kita buat dan kita hitung menggunakan OBE, dan kita hitung menggunakan OBE yang dimana yang tadi seperti yang saya bilang bahwa X5-nya itu udah pasti dan tidak usah dihitung-hitung. Jadi baris C-nya itu adalah 0, di X1-nya 0, X2-nya itu adalah 0,232 sampai 0,17 M. X3-nya itu 0, X4-nya itu adalah 0,668 sampai 0,83 M, X5 0, X6 itu adalah minus 0,668 plus 1,83 M, dan kita mendapatkan Z-nya itu adalah 4 plus M. Ratio ini, yang kita OBE ya guys, yang teman-teman. OBE. Oke. Kemudian kita masuk di literasi ketiga, kita menjawabnya sama seperti yang tadi menggunakan OBE. Nah, sekarang ada perbedaannya di slide 2 dengan slide ketiga. Yang dimana slide iterasi kedua, X4 itu dimana di iterasi ini X4 itu basis dan X5-nya itu dikeluarkan gitu. Karena harus X5 itu dikeluarkan karena harus dan nggak boleh ada yang minimum gitu. Jadi kita hitung dari total tersebut memakai OBE gitu. Jadi intinya itu adalah X4 itu adalah basis dan X5 itu keluar gitu. Supaya jadi kita mendapatkannya itu adalah X3-nya itu 0, di X1-nya 0, X2-nya minus 0,2, X3 1, X4 0, X5 minus 0,6, X6 itu 0, dan mendapatkan konstannya itu adalah 3,4. Di X4-nya itu X1 0, X2 0,2, X3 0, X4 1, X5 1,2, X6 minus 1, dan konstan itu 1,2. X1 itu adalah 1, X2 itu adalah 1, X3 0, X4 0, M2, M0, dan konstannya 12. Dan kita mendapatkan C row-nya itu adalah X1 0, X2 itu adalah 0,1, X3 0, X4 0, X5 itu M kurang 0,8, X6 itu adalah M, dan konstannya itu adalah 4,8. Jadi kesimpulan yang kita dapat itu adalah X1-nya itu sama dengan 12, X2-nya itu adalah sama dengan 0, dan nilai maksimumnya Z-nya itu adalah 4,8. Dan
Kesimpulan yang didapat dari semuanya itu adalah the dose at the entry point for beam 1 is 12 kilorats and the dose and the entry point for beam 2 is 0 kilorats. So the entry dose absorbed by the healthy anatomy is 4.8 kilorats. Sekian penjelasan saya mengenai uh, pembahasan pada saat kali ini. Mohon maaf jika ketika saya menjelaskan masih ada perkataan yang kurang. Sekian dan terima kasih.